Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melanjutkan pelajaran seperti biasanya. Salawat besertakan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat Bapak Mualim Lubis MPMI sebagai guru pembimbing, yang terhormat rekan-rekan yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang akhlak yang muncul dari ibadah tahara. Tahara atau bersuci melalui berhubungan dengan syah atau batal menurut hukum fikih, melainkan juga menyangkut akhlak atau etika. Akhlak tahara mencerminkan kepedulian Islam yang sangat tinggi terhadap aspek kesucian dan kebersihan. Lebih dari itu, Islam menyeru kepada umatnya agar memaksimalkan setiap aktivitas rutin sebagai lahan amal saleh. Berikut ini penulisan kutipan akhlak terkait 3 teori tahara, yaitu bersuci dari hadas dan najis, wudhu dan mandi, kebersihan universal yang berlaku bagi semua umat manusia. Yang pertama, akhlak bersuci dari hadas dan najis. Pertama, akhlak bersuci dari hadas dan najis. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW telah mengajarkan sejumlah akhlak terkait buang air besar maupun kecil. Antara lain, buang air dilakukan di tempat yang tertutup sehingga tidak terlihat orang lain. Kedua, tidak membuka aurat hingga sampai di lokasi atau toilet. Yang ketiga, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Yang keempat, tidak buang air kecil di air yang mengenang di dalam di bawah tanaman berbuah maupun lubang yang dikhawatirkan dihuni oleh binatang tertentu. Tidak buang air kecil di tempat-tempat yang keras atau tempat bertiup angin agar terjaga dari tertutupnya air seni. Ketika masuk toilet, hendaklah mendahului kaki kiri dan keluar toilet dengan mendahului kaki kanan. Ketika masuk toilet membaca doa, dan ketika keluar juga membaca doa. Tidak boleh buang air kecil dalam keadaan berdiri. Tidak pula membawa sesuatu yang memuat asma Allah maupun Nabi Muhammad SAW. Sebaiknya tidak memasuki toilet dalam keadaan tanpa penutup kepala. Hendaklah mengeluarkan air seni secara tuntas dengan cara berdeham dan menarik-narik kemaluan, khususnya laki-laki sebanyak 3 kali, serta mengurut atau memijit kecil kemaluan dari atas ke bawah sehingga air seni benar-benar keluar secara tuntas. Apabila masih terbersit rasa was-was, maka hendaklah memercikkan air ke celana atau sarungnya. Baiklah, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ba'd, yang saya hormatin, yang saya muliakan, teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya dari kelompok 8 ingin membacakan hasil kelompok kami. B. Akhlak wudhu dan mandi. Kedua, akhlak wudhu dan mandi. Rasulullah SAW di luar toilet nantiasa dalam keadaan wudhu. Beliau bersabda, hanya orang muslim yang menjaga wudhunya. Di antara etika wudhu yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah sebelum berwudhu hendaknya bersiwak atau menggosok gigi terlebih dahulu. Berwudhu dalam keadaan duduk, lalu membaca bismillah, kemudian membaca doa. Kemudian membasuh tangan sebanyak 3 kali.
sebelum memasukkannya ke dalam tempat air, lalu berniat menghilangkan hadas dan melanggengkan niat hingga ketika membasuh wajah. Selanjutnya berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Dilanjutkan membersihkan hidung sebanyak 3 kali ketika memasukkan air ke dalam hidung. Membaca doa, "Ya Allah, anugerahkanlah wangi surgamu kepadaku dan engkau ridha kepadaku." Ketika mengeluarkan air dari hidung membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bau neraka dan tempat tinggal yang buruk." Setelah itu membasuh wajah mulai dari area pangkal rambut hingga ujung dagu dan dari telinga ke satu telinga lain. Terkait akhlak mandi, catatan tambahannya adalah masuk kamar mandi dengan menutup aurat dan menghindarkan diri dari melihat aurat orang lain. C. Akhlak dan kebersihan universal. Disunahkan untuk membersihkan diri dari kotoran yang berada di kepala, telinga, hidung, dan di bawah kuku. Makruh menunda memotong kuku, bulu ketiak, hingga bulu maluan lebih dari 40 hari. Jika ingin memotong kuku, maka dimulai dari jari telunjuk tangan kanan dan diakhiri dengan ibu jari tangan kanan. Kemudian mulai memotong jari kelingking tangan kiri dan diakhiri dengan ibu jari tangan kiri. Sebagiannya anak laki-laki dihitan di atas hari ke-7 dari kelahirannya agar tidak sama dengan kaum Yahudi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita." Semua ini selaras dengan sabda Nabi SAW. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, fitrah manusia itu ada 5: khitan, memotong bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan memotong bulu ketiak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.